Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ilma nuran libathira wa tahara linupsi wa hadiyal il haqqi wa tarikal jannah. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas berkat rahmat dan karunia-Nya lah sehingga kita masih bisa melakukan kewajiban kita sebagai mahasiswa, yaitu melaksanakan ceramah walaupun itu lewat daring atau online. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pentingnya saling menghargai. Saudaraku yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 109 yang maknanya adalah sebagian besar para ahli kitab menginginkan agar mereka bisa mengembalikan kamu ke dalam keadaan kekafiran saat kamu sudah beriman, karena sifat dengki yang timbul dari diri mereka sendiri setelah nyata bagi mereka sebuah kebenaran. Maka maafkanlah dan biarkanlah mereka sampai Allah mendatangkan perintahnya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran surah Al-Baqarah ayat 109. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada ayat-ayat lain juga diperoleh penjelasan bahwasanya Islam juga melarang kita untuk melakukan debat dengan para ahli kitab, melainkan harus dengan cara yang paling baik, kecuali dengan para orang-orang yang salim di antara mereka itu. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan penjelasan beberapa dari firman Allah Subhanahu wa taala yang sudah disebut di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa betapa indahnya agama Islam itu, di mana dengan para ahli kitab saja yang sebagian besar dari mereka telah nyata-nyata ingin menghancurkan iman kita, di mana sebagian besar dari mereka telah benar-benar menginginkan agar para kaum muslimin bisa kembali kepada suatu kekafiran setelah kita sudah beriman. Ternyata kita telah diperintahkan agar tetap bersikap toleran serta tetap menghormati mereka, meskipun pada waktu yang sama kita juga harus senantiasa beriman kepadanya. Oleh sebab itu, jika ada seseorang di antara orang muslim yang justru malah seringkali mencaci dan maki saudara sesama muslim, tentunya pemahamannya tentang agama Islam patut untuk dipertanyakan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita sekali menemukan orang-orang yang semacam itu, maka apabila kita memiliki bekal ilmu yang cukup, maka sebaiknya saudaraku mengajak orang itu untuk berdiskusi dengan jauh lebih baik, menyertakan argumentasi yang kuat dan juga disertai dengan dalil-dalil yang mendasarinya. Dalam kehidupan ini, di antara sesama manusia harus ada namanya saling menghargai sesama manusia. Karena jika saling menghargai sesama manusia akan menciptakan kehidupan yang aman, tentram, dan indah. Sikap menghargai itu pengertiannya adalah sikap toleransi sesama umat manusia, menerima perbedaan antara setiap manusia sebagai hal yang wajar, dan tidak melanggar hak asasi manusia lain. Sikap ini adalah sikap damai, di mana seseorang menganggap keberadaan orang lain sebagai bagian dari lingkungan sama seperti dirinya, tidak saling bermusuhan atau merugikan antara sesama manusia, tidak membeda-bedakan wanita, kulit, atau ras, tidak menganggap bahwa dirinya adalah manusia yang hebat dibandingkan manusia yang lain, dan tidak menganggap manusia lain itu adalah rendah, menghargai orang lain sebagai salah satu unsur kecerdasan moral. Dalam hal ini yang perlu kita ketahui adalah bagaimana cara kita menghargai orang lain. Tahukah kalian bahwa orang lain akan lebih menghargai orang yang menghargai mereka? Nah, sebelum kita menuntut orang lain untuk menghargai kita perlu terlebih dahulu menghargai mereka. Kuncinya hanya satu, buat orang lain merasa penting dan berharga. Adapun langkah-langkah yang mungkin bisa kita terapkan dalam menghargai orang lain, yang pertama itu kenali orang-orang sekitar tiap hari, orang-orang yang sekitar yang tiap hari berinteraksi dengan kita. Orang-orang yang paling sering berhubungan dengan kita adalah mereka yang berada di sekitar kita. Contohnya keluarga, tetangga, dan rekan kerja.
Nah, kenali orang-orang itu, perhatikan bahwa kita memiliki persamaan dan perbedaan dengan mereka. Dengan demikian akan lebih mudah bagi kita untuk bekerja sama dengan mereka dan menghargai mereka. Yang langkah kedua itu fokus pada kelebihan. Sekarang di era sekarang itu seringkali kita lebih fokus pada kesalahan dan kekurangan orang lain. Hal ini menyebabkan kita sulit sekali menghargai mereka. Sebaliknya, karena kita selalu memperhatikan kekurangan orang lain pun menjadi enggan berinteraksi dan bekerja sama dengan kita karena mereka merasa enggan jika selalu merasa dipermalukan. Yang perlu kita ubah adalah fokus kita. Coba fokuskan, perhatikan kita terlebih dahulu pada kelebihan orang lain. Kita akan mendapatkan hasil yang luar biasa. Langkah ketiga yaitu bangun hubungan saling percaya. Ternyata hukum timbal balik memang berlaku dalam hidup ini. Jika kita tidak mempercayai orang lain, maka mereka pun tidak akan mempercayai kita. Sebaliknya, jika kita mempercayai orang lain akan mempercayai kita. Sebuah kerja sama bisnis pada dasarnya harus dibangun atas dasar kepercayaan. Contohnya, yang sering kita lihat dalam kehidupan sehari-hari adalah salah satu dalam bidang pendidikan. Dalam bidang pendidikan, yakni pada saat proses pembelajaran di mana seorang guru yang sedang menjelaskan pelajaran di depan kelas, semua murid harus menyimak dengan baik. Karena dengan menyimak penjelasan dari guru itu salah satu proses menghargai seseorang, dan contoh seperti ini juga harus dilaksanakan oleh para mahasiswa terhadap dosen. Selain dari contoh di atas, banyak sekali contoh yang lain terdapat ketika kita dalam rapat atau musyawarah. Ada seseorang yang mengeluarkan sebuah opini atau pendapat tentang masalah tertentu. Lalu jika seseorang sedang menjelaskan pendapatnya, kita tidak boleh memotong pembicaraan orang tersebut karena itu tidak baik dan itu bukan contoh kita menghargai seseorang yang sedang berbicara. Di sini poin yang perlu kan banyak orang berkata, banyak masyarakat berkata, kenapa sih kita harus menghargai orang lain? Jawabannya, suka atau tidak, kita hidup dengan berinteraksi dengan orang lain. Lalu bagaimana cara kita membina hubungan baik dengan orang lain? Baik dengan orang lain agar hidup kita menjadi lebih menyenangkan? Yang pertama itu kita saling membutuhkan, yang kedua saling menguntungkan, yang ketiga saling mengisi, dan yang keempat saling menguatkan. Manfaat yang kita dapat jika kita menghargai orang lain adalah orang lain pun akan menghargai diri kita. Lalu orang tersebut akan respect terhadap kita dan mengenal baik kita. Lalu dapat menjalin hubungan silaturahmi atau pertemanan dengan baik. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan karena saya cuman manusia biasa. Jika ada komentar atau tambahan, silahkan berkomentar di bawah. Wabillahi taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.